yang diberikan oleh penyelidik kepada saya, saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah, ya. Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah, sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil. Ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Itu menurut keahlian ahli bahwa ini adalah perencanaan, ya. Bisa ahli jelaskan terkait dengan kronologis dan yang saya sampaikan tadi, kronologis singkat juga, itu peran masing-masing dalam keilmuan saudara bisa dijelaskan? Ya. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa, ya, mulai dari eksekusi sampai tindak lanjut setelah itu, agar supaya peristiwa tadi tidak terlihat teridentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan berencana. Dan itu perencanaan tadi kelihatan sekali di dalam kronologi. Kalau perannya yang lain? Peran yang lain barangkali kalau istri dari terdakwa, barangkali itu dalam taraf yang kurang lebih sama, karena majikan. Sementara yang lain-lain, ya, diikut sertakan itu dalam keadaan dia bawahan, sehingga kemungkinan untuk menolak juga menjadi lebih kecil. Apalagi barangkali juga karena sudah bekerja lama, hubungan emosional seperti saudara juga bisa terbangun, sehingga itu juga lebih mendorong untuk melakukan ikut gitu. Berarti kalau yang selain dari 2 terdakwa antara Verdi Sambo dan Ibu Putri, yang ketiga ini itu kategorinya menurut ahli seperti apa? Hanya diikut sertakan. Diikut sertakan. Ya. Dengan peranannya seperti itu? Ya. Apakah boleh dijelaskan oleh ahli atau dikatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama? Kalau secara bersama-sama, secara sosiologis tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada yang mengkoordinasi, memimpin, dan harus bertanggung jawab, sehingga yang lain-lain akan ikut serta. Tanpa kemampuan memerintah yang betul-betul ditaati, orang tidak akan ikut serta. Kalau dalam hal ini ada kelihatan seperti itu? Karena tadi status sebagai bawahan itu yang menyebabkan tidak bisa atau kemungkinan kecil untuk menolak perintah. Artinya dorongan itu kan memang sudah lama, ya. Sudah lama bersosialisasi dan sudah lama dalam satu antara atasan dan bawahan begitu, Pak. Relasi kuasa, ya. Dari relasi kuasa menjadi relasi yang lebih bersifat informal. Semacam menjadi lebih intens seperti keluarga. Itu kemudian ikatannya menjadi semakin kuat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan itu, ya. Izin Bapak, bisa kami tampilkan untuk ya dari Inafis dulu tadi, sembari apa yang mau ditampilkan sama Inafis. Ya, silakan. Ayo silakan Mas, mana tampilannya?
kami kan. Belum nyambung. Mas. Oh ini bapak yang di sebelah sana sudah nyambung, yang di sini belum. Oh ini. Saudara ahli Inafis. Seperti tadi yang saudara jelaskan, akan mau menjelaskan berdasarkan gambar. Aduh, baperin terus. Loading. Itu sudah. Ini gambar tentang apa? Ahli bisa jelaskan ini gambar tentang apa dan berkaitan dengan apa dan hubungannya dengan apa? Bisa jelaskan sama Pak Ketua Majelis supaya kita lanjut. Dijelaskan aja dulu. Izin yang mulia, saya ingin menjelaskan terkait dengan Dibuka aja biar tambah jelas. hasil scanning 3 dimensi. Scanning 3 dimensi apa? Masih butuh waktu, silakan ganti jelaskan yang apa, penanya yang lain. Saksi. Melanjutkan untuk kriminologi. Silakan. Izin. Saudara ahli, tadi saudara menerangkan perihal motif ya. Dari berbagai macam motif, tadi kan motif mengenai harkat dan martabat, motif persaingan percintaan, bisnis, terus apa lagi satu lagi tadi? Bisa karena dendam. Karena dendam. Nah, ahli kan sudah menerima mengenai garis besar kejadian yang terjadi tanggal 8 Juli tersebut ya. Menurut ahli, untuk motif dari berbagai motif ini, bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini yang utama? Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PMS. Lalu dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Jadi kalau memang tidak ada dari artiannya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif, begitu ya. Nah, dalam hal ini dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada buktinya. Menurut ahli gimana? Bisa nggak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang
alami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Artinya tidak ada bukti, tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ. Ya. Berarti tidak dapat dijadikan motif. Tidak Begitu. bisa. Tidak bisa. Terima kasih. Dilanjutkan. Izin sedikit ahli melanjutkan terkait dengan kemarahan tadi. Apakah seorang yang marah itu sudah pasti gelap mata dan tidak bisa membuat rencana? Gelap mata dan tidak bisa membuat rencana diwujudkan dalam bentuk pembunuhan yang tidak direncanakan Langsung ya. seketika. Tapi apabila seseorang marah tapi dia sempat menyusun rencana pengelabuan, Ya, penghilangan barang bukti, ya, menurut ahli itu masuk ke dalam sudah masuk ke dalam perencanaan. pembunuhan berencana. Ya. Kurang 30 menit lagi, silakan jika penuntut umum memanfaatkan waktunya. Ya sudah siap aja dulu Pak. Aduh. Adi Satya. Baik, ahli Adi Satya ya. Saya tanyakan dulu kepada ahli. Tadi ahli sampaikan ada harddisk eksternal ya. Ada ya. Itu serial numbernya BX41A79HL102 warna hitam. Iya. Mohon waktu Pak, saya tampilkan Pak. Halo? Ya. Mohon waktu saya tampilkan Pak. Barang bukti berupa satu unit harddisk merek Western Digital serial number BX41A79HL102 warna hitam. Warna hitam ya. Tertampil di layar Dan ada 5 flash disk ya. dan ada 5 flash disk. Warna merah hitam ya. Iya. Baik, itu kapan saksi terima dari itu diperiksa? Kami terima pada tanggal 12 Agustus 2020. 12 Agustus. Iya. Dilakukan pemeriksaan tanggal berapa? Surat perintah keluar pada 15 Agustus, kemudian berita acara keluar pada tanggal 16 Agustus. Terhadap 6 ya, 6 barang bukti ya. Nomor bukti. Bagaimana cara saksi melakukan tahapan untuk melakukan pemeriksaannya? Gimana Pak? Cara pemeriksaannya bagaimana tahapannya? Iya. Dapat saya jelaskan, kami menerapkan 2 SOP terkait dengan pemeriksaan barang bukti digital. SOP yang pertama yaitu SOP mengenai komputer forensik, dan SOP yang kedua yaitu terkait dengan mobile forensik. Terkait dengan SOP komputer forensik, kami terapkan SOP seperti yang di layar. Mulai dari awal kita melakukan identifikasi, foto, pengisian form, kemudian kita gunakan red blocker atau alat untuk mencegah perusahaan terhadap barang bukti aslinya. Kemudian kita lakukan imaging, duplikasi. Setelah selesai dilakukan imaging, kita lakukan analisa terkait hasil cloningnya. Kemudian dari hasil analisa kita keluarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 289 seperti tampil di depan. Baik, berarti ada tahapan ya, ada pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan fisik ya. Baik, terhadap satu buah harddisk sama 5 flash disk termasuk sebagai sistem elektronik atau masuk dalam dokumen atau informasi elektronik? Dalam hal SOP kami menyebutnya barang bukti digital. Barang bukti digital. Barang bukti digital. Baik, untuk 5 flash disk itu hasil dari pemeriksaannya bagaimana? Dari barang bukti Ada data atau tidak? ya, dari pemeriksaan barang bukti pertama berupa harddisk merek WD ditemukan satu buah video dengan Yang flash disk dulu, katanya yang 5 buah flash disk. dari kelima flash disk tidak ditemukan terkait dengan maksud pemeriksaan. Sama sekali tidak ditemukan data. Sekali tidak ditemukan. Bisa ahli jelaskan di situ sebelumnya ada data atau sudah dihapus? Kami tidak. Jadi
Yang kami lakukan adalah melakukan pencarian terkait beberapa keyword yang sudah kami tentukan di awal. Cara kami menentukan keyword yaitu membaca terkait dengan dokumen resume yang diserahkan kepada kami. Dengan dasar itu kami menentukan beberapa keyword pencarian. Dari beberapa keyword tersebut kami tidak menemukan data terkait keyword tersebut di dalam spreadsheet. Sehingga dari hasil analisa kami tidak menemukan data terkait dengan masuk pemeriksaan pada spreadsheet. Artinya satu data pun sudah tidak ada lagi ya. Terhadap hard disk ya, eksternal tadi, itu hasil pemisahannya bagaimana? Ya, setelah kami melakukan cloning, kami melakukan analisa. Berdasarkan BAP. Demikian yang mulia saya mohon. Baik, terhadap ahli Muhammad Mustafa, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Baik. Selanjutnya kepada Ade Firmansyah, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap yang mulia. Baik, pada saudara Farah, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap yang mulia. Kepada saudara Adi Setia, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Kepada saudara Eko Wahyu Bintaro, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Baik. Selanjutnya kepada terdakwa Putri Chandrawati. Bagaimana terhadap keterangan 5 orang saksi ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menang? Mohon izin yang mulia untuk Bapak Profesor Mustafa sebagai ahli kriminolog. Mohon maaf sebelumnya Pak bahwa saya Ferdi Sambo akan ke Duren 3 dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Itu saja ya. Terhadap saudara Muhammad Mustafa, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Tetap, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Bagaimana terhadap keterangan 5 orang saksi, 5 keterangan ahli ini? Apakah keterangan mereka benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tidak tahu menau yang mulia. Tidak tahu menau. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal. Bagaimana keterangan terhadap 5 orang ahli ini di persidangan? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tidak tahu menau yang mulia. Tidak tahu menau. Selanjutnya kepada terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Bagaimana terhadap keterangan 5 orang ahli ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih para saksi telah hadir di persidangan. Atas kehadirannya, saudara boleh meninggalkan tempat. Mohon izin, ini KTP dan identitasnya. Mohon izin semuanya, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya.
Selanjutnya para terdakwa dipersilakan untuk pindah ke tengah. Izin Bang, izin Yang Mulia. Ya, Waktu persidangan terakhir kemarin ada ahli digital forensik. oke, kita duduk dulu para terdakwa di sini. Silakan duduk di sini. Nanti kita bahas. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan penasihat hukum? Waktu sidang terakhir hari Kamis kemarin Yang Mulia, kita disepakati bahwa akan yang ahli digital forensik yang bersaksi kemarin hadir untuk memutarkan CCTV dengan memakai aplikasi dari laptop. Besok tolong dihadirkan lagi saudara penuntut umum. 340 junto kau. Bisa ya? Oke. Baik, penuntut umum, kita di sini kalau di dalam berkas itu ada 14 saksi, 14 ahli. Seharusnya tinggal 4 dan itu bisa besok sekaligus ditambah 1 ahli yang kemarin seharusnya hadir. Bisa selesai. Berapa umurnya sekarang itu? Siap Yang Mulia, kami usahakan. Nah, kalau memang bisa selesai, apakah bisa hari Rabu dihadirkan saksi yang diminta penasihat hukum terdakwa kemarin? 6 orang itu. 4 ya. Karena kemarin jaksa penuntut umum dikasih waktu sampai hari Kamis, jadi kita sudah panggil itu untuk hari Kamis. Jadi hari Rabu. Yang dari saksi fakta kemarin? Iya, dari ahli Pak, untuk ahli aja. Ahli. Kalau dialihkan semua ke hari Selasa, kita kan sudah manggil ini untuk hari Rabunya. Terus besok jadwalnya siapa yang mau hadir? Besok itu ahli pidana, psikolog. Oh, 2 orang saja. Apakah bisa digabungkan hari Rabu itu 4 saksi fakta yang diminta oleh penasihat hukum terdakwa? Diusahakan. Baik. Itu ya, kami berikan kesempatan. Selanjutnya nanti juga kami sampaikan kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa khususnya Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Untuk jadwal sidang hari Kamis kita tidak menggunakan ruang sidang ini karena kita menambah hari sehingga kita akan gunakan ruang sidang belakang dan ini akan digunakan untuk persidangan obstruction of justice. Ya, mungkin demikian ya. Yang Mulia, izin ada lagi usulan Yang Mulia dari diskusi kami dengan ahli apabila diizinkan Yang Mulia untuk mundur jadwal sidang di tanggal 27 yang sama 29 Yang Mulia. Kalau saudara mundur berarti saudara tetap saya berikan 4 hari berarti sudah berkurang 1 hari. Itu kalau saya nggak ada masalah, tetapi kan saya sudah berikan saudara, saya berikan waktu 4 kali persidangan. Izin Yang Mulia, maksudnya toleransi karena hari. Iya betul, tetapi kita juga toleransi terhadap waktu penahanan. Ini kami bertoleransi juga berkejaran dengan waktu. Ya, kita sudah jadwalkan kemarin, saudara kami berikan waktu 4 kali persidangan dimulai hari Kamis, hari Selasa, hari Kamis kemudian dan terakhir hari Selasa 2 minggu yang akan datang. Baik, nanti kami sesuaikan tapi mohon waktu untuk persidangan bisa lebih panjang kalau misalnya. Oh iya, kami akan berikan karena ini kan pembelaan kepada terdakwa. Jadi cuman terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati sekaligus jaksa-jaksa tidak menghadirkan saksi sehingga saudara boleh menggunakan hak saudara yang wajar. Ya. Mungkin demikian. Baik, selanjutnya sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo, sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati, sidang perkara nomor 798 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sidang perkara nomor 799 atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup dan akan dibuka kembali pada esok hari. Sidang dinyatakan ditutup.
Dingin katanya tadi. Mandi, mukanya yang cucinya. Ketahuan kan? Ada. Diet dia. Apa? Capek ya. Yang penting semalam terhibur.